Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Kembali kita berkumpul, bertemu di channel Sang Penghujat untuk episode kali ini. Kita telah menginjak episode ke-45 dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kitab yang lain. Jika sebelumnya kita membahas kitab Kejadian yang telah kita selesaikan di episode 44 dulu. Sekarang kita akan membahas mengenai kitab Keluaran pasal 1. Namun ada baiknya sebelum kita mulai menelaah dan mempelajari mengenai kitab Keluaran pasal 1 ini, saya ingin memberikan ungkapan atau celotehan dari saya pribadi kepada Anda semua. Jika pada episode yang terdahulu saya sempat mengatakan bahwa kita jangan menjadi orang yang tulul, itu karena satu asumsi dari saya pribadi bahwa kata tulul itu betul-betul merupakan suatu ungkapan yang keterlaluan dari kebodohan kita. Di sini saya akan memberikan kata yang merupakan degradasi dari kebodohan kita. Yang pertama yaitu kata bodoh. Kata bodoh ini sendiri ada tertulis di Alkitab kita. Ini bagi saya pribadi merupakan satu kata dengan level yang paling lunak, dengan tingkat kualitas yang lebih baik ketimbang yang lainnya. Kata bodoh ini. Di atas kata bodoh yang lebih parah, yakni saya beri kata goblok. Ya, ini lebih cenderung merupakan dari bahasa Jawa. Kata goblok ini sering digunakan bagi orang Jawa, kata goblok. Ini menurut saya levelnya lebih rendah, lebih menjijikkan daripada kata bodoh. Lantas yang ketiga yang lebih berat lagi daripada kata goblok adalah kata tolol. Namun bagi saya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketiga kata ini, baik bodoh, goblok maupun tolol, ini masih bisa diobati, yakni dengan cara belajar, kita menelaah, meneliti, kita melakukan pendalaman, kita melakukan eksplorasi, kita melakukan penelitian, sehingga kita menemukan sesuatu untuk mengobati kebodohan kita. Kita mau belajar, sehingga dari apa yang kita pelajari, mungkin bisa berupa pengalaman, kita akan terlepas dari kebodohan, kegoblokan, maupun ketololan kita. Tiga kata ini bisa diobati jika kita memang mempunyai niat untuk keluar dari kebodohan, kegoblokan, maupun ketololan kita. Namun, ada satu kata lagi yang lebih parah daripada ketiga kata tersebut, yakni kata tulul. Mengapa saya beranggapan bahwa kata tulul ini jauh lebih parah ketimbang ketiga kata tersebut? Hal ini dikarenakan oleh perbedaan hurufnya Bapak Ibu. Jika kita melihat bahwa kata bodoh, goblok, dan tolol itu menggunakan huruf O. Huruf O ini bisa kita bandingkan dengan bentuk kepala manusia yang bentuknya memang bulat, oval, atau bulat lonjong. Huruf O ini mewakili kepala manusia. Dan kita lihat bahwa huruf O ini bulat seutuhnya, seperti kepala kita. Bulat seutuhnya. Lantas, berbeda dengan huruf yang ada pada kata tulul. Di kata tulul itu menggunakan huruf U. Berbeda dengan huruf O, di mana bulat seutuhnya. Huruf U ini bagian atasnya terbuka. Ini sama seperti kepala kita yang terbuka. Sehingga otak yang ada di kepala kita sudah keluar entah kemana. Nah, bagi orang yang saya katakan tulul ini,
tidak ada obatnya Bapak Ibu. Obatnya itu hanya jalan-jalan. Berbeda dengan yang tadi, 3 kata tadi. Kata bodoh, kata goblok, dan kata tolol. Dengan cara belajar, maka diharapkan kita terlepas dari kegoblokan, kebodohan, dan ketololan kita. Tapi, jika kita tulul, kita tidak bisa belajar. Mengapa demikian? Karena percuma, kepala kita sudah tidak ada otaknya. Makanya hanya satu jalan, yakni dengan kita melakukan tamasya, pelesiran, jalan-jalan. Moga-moga diharapkan pada waktu kita jalan-jalan, kita menemukan otak yang tercecer yang bisa kita ambil. Ya memang, mungkin itu otak ayam atau otak-otak ikan yang biasa dijual di pasar, di mall. Bagi saya pribadi, orang yang saya katakan tulul biasanya mempunyai tambahan selain dari kebodohan, kegoblokan, dan ketololan mereka, yakni sifat ngeyel dan tidak dapat menerima pendapat orang lain. Di Alkitab kita dikatakan orang macam ini adalah orang bebal. Oh no! Bagi saya itu adalah tulul. Karena otaknya sudah keluar. Tidak bisa menerima masukan apa-apa. Makanya harus dicari otak yang baru. Ya, ini sekedar hiburan, candaan bagi kita semua sebelum kita mulai membahas kitab Keluaran pasal 1. Seperti biasa, saya menghimbau bagi Anda sekalian, sebelum mengikuti pembahasan di tayangan video kita kali ini, ada baiknya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyiapkan kudapan, camilan, minuman, sehingga dengan santai kita membahas apa yang tertera, tertulis, yang diartikan di dalam kitab Keluaran kita ini. Oleh LAI, kitab Keluaran pasal 1 ini terdiri dari 22 ayat dan diberi subjudul Orang Israel ditindas di Mesir. Saya akan membacakan bagi Anda sekalian mulai dari ayat pertama. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf, serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Di ayat 1 hingga 6 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diberi satu gambaran bahwa Yakub yang telah meninggal, anak-anaknya pun kemudian menyusul, meninggal semua. Ke-12 anaknya mati. Mereka semua ada di Mesir. Ini tidak pernah dikhotbahkan ataupun dijabarkan oleh para teolog. Entah kalau Anda memang pernah mendengar mengenai pendalaman Alkitab mengenai keluarga Yakub ini. Namun saya jarang sekali mendengar mengenai pengulasan cerita Yakub dan anak-anaknya 12 orang ini. 13 dengan yang cewek. Mereka semua mati di Mesir. Padahal kita tahu bahwa Yakub sebelum meninggal, dia memberikan berkat kepada anak-anaknya. Si A begini, si B begitu. Lantas, berkat itu apakah terwujud? Jika kita tahu, sampai di ayat ke-6 ini,
tidak ada cerita apapun mengenai bukti-bukti dari berkat yang diberikan Yakub kepada anak-anaknya. Bukankah ini sama saja dengan berkat tetesan kosong? Tidak ada buktinya sama sekali. Oh no! Ini dapat Anda lihat di episode yang terdahulu, di mana ketika Yakub memberkati satu persatu anak-anaknya, ada yang memang merupakan berkat yang nikmat, tapi juga ada semacam kutuk kepada anak-anaknya sendiri. Baik berkat maupun kutuk itu apakah terwujud pada anak-anaknya? Jika sampai ayat ke-6 ini, tahu-tahu anak-anaknya telah mati semua di Mesir. Seriously. I'm telling you the truth. Sebagai contoh, salah satunya adalah mengenai Yehuda. Jika Anda melihat di pasal 49 dari ayat ke-8 hingga 12, di situ disebutkan, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Kemudian disambung bla 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 hingga ayat 10 ini tertulis, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Dan kemudian bla 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 hingga ayat ke-12. Bapak Ibu, apakah Anda melihat bahwa Yehuda ini bisa mendapatkan seperti yang diberkatkan oleh Yakub ini di dalam kehidupannya? Jika kita di kitab Keluaran pasal 1 ini, kita disuguhi satu informasi bahwa anak-anak Yakub meninggal semua di Mesir. Bagaimana mungkin Yehuda bisa begitu mendapat berkat dan berjaya? Ini sungguh satu alur cerita yang memang tidak karuan. Namun, kembali lagi, yang saya ulang-ulang setiap kali di tayangan video-video saya, bahwa inilah pintar-pintarnya lidah teolog Nasrani. Mereka mengatakan bahwa berkat untuk Yehuda, itu bukan Yehuda sendiri yang mendapatkan, tetapi keturunannya yang akan melakukan sebagaimana berkat Yakub itu. Apa iya? Jika demikian, bukankah harusnya Yakub akan memberkati keturunan dari Yehuda, bukan Yehudanya? Nah, ini pun nanti akan didebat lagi oleh mereka. Anda tinggal mau melihat secara nalar yang waras atau tidak. Gunanya untuk apa berkat begitu panjang lebar tapi tidak terbukti? Keturunan Yehuda yang mana? Ini juga mereka tidak mampu mengatakan. Berkat bagi anak mereka, anak Yakub satu persatu, baik itu berkat maupun itu mungkin kutukan, tidak ada buktinya sama sekali. Karena kita disuguhi dari ayat 1 hingga ke 6, anak-anak Yakub meninggal semua di Mesir. Masih ngemper, masih ngungsi di Mesir. Padahal kita diberitahu di kitab Kejadian bahwa Tuhan Allahnya menjanjikan tanah Kanaan bagi Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunannya. Keturunan Yakub siapa? Ya, ke-13 anaknya, 12 laki-laki, 1 perempuan. Keturunannya bawahnya lagi ya cucunya Yakub. Ada Peres, ada Serah. Lantas apakah mereka menempati negeri moyangnya? Tidak. Di sini kita disuguhi bahwa keturunan Yakub masih ngemper di Mesir. Nebeng hidup nyaman di Mesir. Lantas negerinya mana? Ini sudah saya kupas di rangkuman kitab Kejadian. Bahwa semua ini hanyalah kebohongan. What? Dan di kitab Keluaran ini ditegaskan sekali lagi dari apa yang saya nyatakan itu. Bahwa Yusuf beserta saudara-saudaranya meninggal semua di Mesir. Lantas,
Apakah nalar Anda masih waras untuk percaya bahwa janji ilahi itu ada, sebagaimana yang dikotbahkan oleh para pendeta Anda? Ya monggo, silahkan. Ini adalah pilihan. Anda masuk 3 kata yang saya sebutkan di awal tadi, atau Anda masuk di kata yang terakhir, yakni tulul. Kita lanjutkan lagi di ayat ke-7. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Kita lihat di sini, di ayat ke-7, justru keturunan dari Yakub ini beranak cucu di Mesir. Begitu banyak. Begitu dahsyat, katanya begitu dahsyat, berarti tiap tahun beranak itu. Nah, kita lihat siapakah dari keturunan Yakub yang diberkati untuk beranak begitu banyak. Inilah ayat yang menunjukkan bahwa keturunan dari Israel atau Yakub yang mendapatkan berkat beranak cucu yang luar biasa adalah Naftali. Kita lihat di pasal 49 ayat 21 bahwa Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas, ia akan melahirkan anak-anak indah. Inilah berkat yang diberikan Yakub kepada anaknya Naftali. Namun, apakah keturunan dari Yakub yang beranak cucu demikian banyak di Mesir ini semuanya keturunan dari Naftali? Ini juga merupakan kekacauan cerita nantinya kalau saya mengatakan bahwa ini semua adalah keturunan dari Naftali. Lantas, memangnya keturunan dari Yehuda, Ruben, memangnya mereka tidak beranak cucu? Jelas tidak. Tapi inilah bahwa sama-sama mereka beranak cucu. Dan mereka beranak cucunya dahsyat sekali. Berarti esek-eseknya luar biasa. Tiap tahun beranak. Mereka nebeng hidup nyaman di Mesir. Tidak perlu banyak bekerja. Bersusah payah. Berbeda dengan di Kanaan. Karena mereka harus mengurusi ternak mereka. Kemungkinan demikian. Asumsi saya. Makanya mereka tidak mau balik ke Kanaan. Karena mereka juga tinggal sebagai orang asing. Sama-sama orang asing, lebih enak tinggal di Mesir. Mengapa? Budaya Mesir jauh lebih maju, jauh lebih baik di bawah kepemimpinan Fir'aun yang memang bijaksana. Dan lagi pula, kakek moyang mereka yang namanya Yusuf adalah orang terpandang di Mesir. Pastinya mereka lebih enak, lebih nyaman hidup di Mesir daripada di Kanaan. Ini jelas ya bagi Anda semua, bahwa Kanaan itu yang dijanjikan sebagai negeri milik mereka mulai dari Abraham hingga keturunan dari Yakub ini tidak pernah terbukti dan mereka pun tidak merasa memiliki negeri, makanya mereka tidak balik ke Kanaan. Semoga dengan apa yang tertulis yang diinformasikan di Alkitab ini sendiri, Anda bisa lebih gamblang, lebih jelas. Saya tidak menambahi apapun. Saya hanya menjelaskan apa yang tertera di Alkitab kita ini. Dan ini mengejutkan saya. Ternyata, apa yang telah ditulis, diinformasikan oleh Alkitab ini, dipelintir habis oleh para teolog, para pendeta, para evangelis Nasrani. Mengapa bisa demikian dibelokkan? Bahwa janji-janji Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub untuk memberikan tanah Kanaan bagi mereka menjadi milik Abraham sama sekali sampai matinya makhluk itu tidak terbukti. Dari Abraham mati, Ishaknya mati, kemudian Yakubnya yang juga dapat janji mati. Lantas kepada keturunannya dijanjikan mati juga. Ini sudah cucunya dari Abraham, bukan cucu, cicit. Maaf, cicitnya Yusuf, Yehuda, Ruben ini adalah cicit dari Abraham.
yang dari mula-mula dijanjikan oleh Tuhan Allahnya. Akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu negeri ini menjadi milikmu. Ya, terbukti Bapak Ibu. Lantas, bagaimana para pendeta dan para pengkhotbah atau evangelis ini bisa mengatakan demikian? Bahwa janji Allahnya dari si Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Yehuda, Ruben ini menepati janji. Ya ampun, saya sampai bingung cara menjelaskan ke mereka. Ini jelas-jelas bahwa Alkitab kita ini secara fair, secara jujur menjelaskan bahwa perkataan janji ilahi itu bohong. Kalau orang Jawa ngomong, dobol. Di ayat ke-8-nya ini, dari pasal 1 kitab Keluaran, muncullah raja baru. Ini Fir'aun baru yang tidak mengenal Yusuf. Oh no! Kita lanjutkan di ayat ke-9. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Fir'aun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Di ayat ini kita disuguhi bahwa Fir'aun yang baru ini mempunyai pemikiran yang berbeda dengan Fir'aun zamannya Yusuf. Jika Fir'aun waktu itu begitu baik hati terhadap Yakub sekeluarga, yang berbeda ras, golongan, suku, bangsa, maka Fir'aun yang kali ini, entah hingga keturunan yang keberapa, kita juga tidak tahu. Bahwa mereka keturunan dari Yakub ini beranak pinak begitu dahsyatnya. Ini berjalan berapa lama, kita tidak tahu. Ini sudah mencapai keturunan yang keberapa dari Yakub, tidak jelas juga. Namun, disuguhi bahwa Fir'aun yang kali ini justru bertindak hati-hati. Karena melihat bahwa suku Ibrani, orang-orang Ibrani ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada orang Mesir. Bayangkan jika orang Ibrani, keluarga Yakub, bisa lebih banyak daripada orang Mesir. Oh no! Kita tahu bahwa dihitung masuknya jumlah keluarga Yakub ini hanya 70 jiwa. Bisa mengalahkan orang Mesir. Apakah dengan perhitungan seperti yang saya katakan tadi, bahwa tiap tahun wanita-wanita Ibrani yang menjadi istri dari Yusuf bersaudara ini tiap tahun melahirkan. Kalaupun tiap tahun melahirkan sampai berapa? 15, katakan. 15 tahun, berarti anak Ruben 15, anak Yehuda 15, begitu juga dengan yang lain-lain. Jika begitu kita kalikan saja 15 dikali 12 anak. 13 anak dari Yakub. Berarti kemungkinan setelah 15 tahun jumlah dari anak-anak mereka ini ada 195. Setelah itu mereka harus menunggu setidaknya 15 tahun lagi. Maka 195 dari anak-anak keturunan Yusuf bersaudara ini kawin lagi. Dan itu dibutuhkan waktu. Jika mereka bisa melebihi orang Mesir yang sudah lebih dahulu, lebih banyak dari mereka, nalar atau tidak? Ini kan tidak pernah dibahas oleh para teolog. Hitung-hitungannya gimana? Ataukah memang mereka dari keturunan Yusuf bersaudara ini kembar semua? Jadi kayak kucing. Sekali melahirkan bisa 3-4 anak kembar. Kalau 15 tahun, tiap tahunnya bisa beranak 3-4 orang.
lumayan banyak. Tapi itu pun masih dibutuhkan waktu untuk bisa melebihi orang Mesir. Nah, apakah perkataan Fir'aun di sini merupakan perkataan hiperbola yang berlebih-lebihan? Jadi bukan sesuatu yang sebenarnya. Jika ini perkataan yang bukan sebenarnya, maka Alkitab telah menuliskan kebohongan. Nah, ini juga pasti akan dibantah. Bukan kebohongan, Pak, tapi itu gaya bahasa. Gaya bahasa apa yang menuliskan kebohongan? Anda mau bahwa kita diikat perjanjian dengan satu kebohongan? Nah, inilah makanya nalar kita waras atau tidak. Maka saya katakan masih mendingan bodoh daripada tulul. Di sini kita lihat di ayat ke-11-nya. Ditempatkan pengawas-pengawas roti dan memaksa keturunan dari Yakub ini untuk bekerja. Mendirikan bagi Fir'aun kota-kota perbekalan. Ini kembali lagi seperti zamannya Yusuf. Yusuf membuat gudang-gudang untuk persediaan gandum untuk makanan pada waktu bencana kelaparan. Di sini Fir'aun yang baru ini melakukan sama seperti yang dilakukan Yusuf. Kita lanjutkan di ayat ke-12. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Anda lihat di sini, bukankah ini hampir mirip seperti yang dilakukan Yusuf sendiri kepada bangsa Mesir ketika terjadi kelaparan. Bencana kelaparan waktu itu orang Mesir hingga melakukan penjualan tanah mereka, hewan ternak mereka kepada Yusuf. Dibeli oleh Yusuf dengan menggunakan uang dari Fir'aun. Sehingga orang Mesir akhirnya menjadi budak bagi Fir'aun. Sekarang terjadi kebalikannya. Fir'aun yang sekarang ini memperbudak keturunan Yakub, keturunan Yusuf untuk bekerja rodi. Hidupnya dibikin pahit, hidupnya tidak enak, diperlakukan dengan kejam. Inilah yang sempat saya komentari pada waktu kita membahas di kitab Kejadian, pada waktu Yusuf melakukan perbudakan terhadap orang Mesir. Ketika terjadi bencana kelaparan, justru Yusuf mendapat kesempatan dan melakukan tindakan perbudakan. Walaupun mungkin yang dilakukan oleh Yusuf tidak sekejam apa yang dilakukan Firaun ini. Tapi di sini kita melihat bahwa perbudakan itu telah dimulai oleh Yusuf sendiri. Dan ini dicontoh oleh Fir'aun yang sekarang. Walaupun tertulis tadi bahwa Fir'aun yang sekarang tidak mengenal Yusuf. Inilah apa yang sering dikatakan sebagai tabur tuai atau disebut karma. Apa yang engkau lakukan akan kembali kepada dirimu sendiri. Sayangnya, kembalinya justru kepada anak cucunya, bukan kepada mereka yang telah melakukan penaburan. Kita lihat di ayat ke-15. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi, bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu, Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka,
Mengapakah kamu berbuat demikian? Membiarkan hidup bayi-bayi itu. Jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun. Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Di sini kita diberi satu adegan, satu peristiwa bahwa ternyata Fir'aun yang ini memang mempunyai hati yang kejam. Walaupun dikatakan tadi mereka melakukan tindakan yang bijaksana, itu kalimat yang kurang pas menurut saya. Lebih bagus terjemahan lama bahwa Fir'aun melakukan tindakan berdasar akal mereka, bukan tindakan yang bijaksana. Kalau tindakan bijaksana adalah perbuatan yang dilakukan dengan nalar yang berakal budi. Akal budi, jelas akalnya adalah nalar itu sendiri, sedangkan budi adalah kebaikan. Di sini Fir'aun ini tidak melakukan kebaikan apa-apa untuk semua, tapi hanya baik untuk dirinya sendiri, bagi bangsanya sendiri. Di sini sampai dia memerintahkan bidan-bidan untuk melakukan pembunuhan terhadap bayi laki-laki yang lahir dari orang-orang Ibrani, dari keturunan Israel atau Yakub ini. Namun, ternyata bidan-bidan ini tidak melakukan dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Sampai melakukan kebohongan bahwa sebelum bidan datang, orang-orang perempuan Ibrani telah bersalin. Ya, ini satu kebohongan dari para bidan ini. Uniknya adalah dikatakan di ayat ke-17, bidan-bidan itu takut akan Allah. Ini kembali saya ulang lagi, seperti yang dahulu. Seperti ketika Hagar mengatakan ketemu dengan Allah. Sekarang ini di Mesir, bidan-bidan ini takut akan Allah. Allahnya siapa? Kalau ini bidan Mesir, Tuhannya bukan Allah. Kalau Allah ini sesembahan, Allah ini nama yang disembah oleh dari orang-orang Ibrani yang kita maksudkan dari Abraham dan keturunannya, maka Allahnya, sesembahannya orang Mesir bukanlah si Allah ini yang cuma janji-janji doang tapi nggak terbukti. Bidan-bidan ini adalah orang Mesir. Sesembahannya adalah Ra, Amunsa. Bukan Allahnya orang Ibrani. Nah, ini takut akan Allah, ini takut kepada siapa? Kita lanjutkan di ayat ke-20. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Ini merupakan ayat-ayat yang bagi saya lucu sekali. Karena ganjaran yang diberikan Allah kepada bidan-bidan ini adalah membuat mereka berumah tangga. Ini kembali ditunjukkan bahwa yang namanya Allah sesembahan orang Ibrani, orang Yahudi, orang Israel sekarang ini doyan banget untuk urusan esek-esek. Untuk urusan kawin itu dia paling sosok yang seneng banget. Nggak tahu kenapa. Saya mencoba mencari versi lain dari kata membuat mereka berumah tangga, ternyata ditemukan yaitu kalimat bahwa membuat mereka mempunyai rumah, bukan berumah tangga. Jika mempunyai rumah berarti ada kelimpahan dalam bentuk materi, bukan untuk hal yang esek-esek. Karena berumah tangga itu kawin. Sementara mempunyai rumah itu materi, jelas berbeda. Versi penerjemahannya. Entah mana yang benar. Ya, tinggal Anda mau yakin yang mana. Ini kan pilihan yang enak. Pilihan yang bebas. Untuk milih. Mempunyai kehendak bebas mau percaya yang mana. Mau percaya bahwa Allah membuat mereka berumah tangga. Oke. Atau percaya bahwa Allah
membuat mereka memiliki rumah, berarti diberi kelimpahan materi. Di ayat terakhir, di ayat ke-22, lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Ini adalah ending ayat terakhir dari pasal 1 kitab Keluaran. Ini adalah perintah Fir'aun yang jahat, yang kejam. Karena saking bingungnya Fir'aun ini di dalam mengendalikan penduduk dari ras suku Ibrani, sehingga dia melakukan tindakan yang kejam. Inilah 22 ayat dari kitab Keluaran pasal 1 yang ditulis di Alkitab kita. Semuanya telah kita baca dan kita teliti, kita mencoba menelaah. Ini merupakan rangkaian cerita lanjutan dari kitab Kejadian terakhir mengenai keturunan dari Yakub, terutama dari Ruben, Yehuda, Yusuf bersaudara, yang kesemuanya ada 13 orang hidup di Mesir. Dan sekarang mengalami kejadian yang berbeda. Tidak seperti yang dialami Yusuf bersaudara pada waktu itu. Sekarang keturunannya mengalami kepahitan hidup yang tidak enak. Entah ini keturunan yang keberapa, kita juga tidak tahu. Oh no! Tapi dituliskan bahwa keturunan Ibrani ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada orang Mesir. Ya tinggal Anda hitung-hitungan aja. Seberapa banyak mereka bisa melahirkan. Jika awal masuk jumlahnya hanya 70 orang. Bisa mengalahkan orang Mesir yang tentunya jumlahnya jutaan. Ya nalar atau tidak, inilah yang diberikan oleh penulis kitab Keluaran ini kepada kita semua. Oke, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita telah menuntaskan semuanya. Kita akan menyambung lagi di episode mendatang dengan cerita mungkin yang lebih seru, kitab Keluaran pasal 2. Saya sangat berterima kasih selaku host dari channel Sang Penghujat ini atas perhatian yang Anda berikan di tiap episode yang kami tayangkan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan kita ketemu lagi di episode mendatang. Shalom.